Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita tertinggi kita adalah kita insyaallah mau meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Meninggal dalam kondisi yang terbaik, dan kita berlindung kepada Allah pada saat kita meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Karena itu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, hendaknya kita berusaha terus untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kalaupun ada sebuah perintah yang belum mampu kita kerjakan, paling tidak jangan mengingkari perintah itu atau jangan menantang Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang terjadi di Mesir, tepatnya di dalam sebuah bus perjalanan antara Kairo menuju Alexandria. Salah seorang penumpang bus tersebut adalah seorang wanita yang berpakaian yang cukup menantang, cukup seksi, yang tidak pantas menurut adat kesopanan dan apalagi agama. Membuat penumpang-penumpang yang lain merasa risih dengan pakaian perempuan tersebut. Di sampingnya duduk seorang laki-laki parubaya yang kemudian menegur dengan halus dan menyampaikan bahwa apa yang dipakai oleh perempuan tersebut adalah tidak pantas dipakai pada saat berada di tempat umum. Tapi apa yang terjadi sahabat-sahabat sekalian? Ketika dinasihati justru dia marah dan menantang. Apa yang dikatakan kepada laki-laki tersebut? Ini handphone saya. Kalau memang saya salah, tolong telepon dan pesankan tempat buat saya di neraka. Sebuah bentuk penantangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya laki-laki ini terdiam, tidak merespon apa yang disampaikan oleh wanita tersebut. Beberapa saat kemudian semua dalam kondisi terdiam, sunyi. Di antara mereka ada yang dalam kondisi mengantuk dan bahkan ada yang tertidur. Perjalanan Mesir atau Kairo menuju Alexandria, perjalanan yang cukup jauh yang melelahkan. Dan ketika sampai di Alexandria, penumpang-penumpang yang lain mau turun, tapi rupanya dia terhalang oleh perempuan yang tadi yang berpakaian tidak layak, sepertinya dalam kondisi tertidur. Akhirnya penumpang yang lain mengatakan, kalau begitu bangunkan saja. Maka salah seorang penumpang membangunkan. Tapi apa yang terjadi sahabat-sahabat sekalian? Begitu dibangunkan, ternyata dia tidak bangun-bangun lagi. Karena ternyata pada saat itu dia sudah meninggal dunia. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Kalimat terakhir yang diucapkan tadi adalah, ini telepon saya, kalau memang saya salah, pesankan saya tempat di neraka. Nauzubillahi min zalik. Ini adalah sebuah bentuk pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ada yang belum mampu kita kerjakan, maka jangan mengingkari perintah itu dan jangan membangkang terhadap perintah itu. Contoh sederhana sahabat sekalian, kalau di antara ada akhwat, ada perempuan yang sampai sekarang belum mampu mengenakan hijab, belum mampu menutup auratnya, paling tidak jangan mengingkari bahwa itu adalah sebuah perintah dari Allah. Jangan mengingkari kewajiban tersebut. Kalau memang belum mampu sekarang ini, paling tidak berdoalah kepada Allah supaya suatu saat nanti Allah berikan hidayah untuk memakainya. Sebab kapan kita mengingkari berarti mengingkari atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk penantangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di antara kita kalau dinasihati malah marah. Kita sampaikan bahwa minum khamar itu adalah haram, malah mereka marah. Ketika disampaikan bahwa melakukan kesyirikan, minta selain daripada Allah, datang ke kuburan, datang ke tempat keramat, datang kepada dukun adalah perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan. Mereka kadang-kadang tidak merasa terima dengan apa yang kita sampaikan. Padahal sahabat-sahabat sekalian, berbahagialah kita kalau di antara kita ada yang masih bisa menasehati kita. Masih ada yang mengingatkan kita di kala keliru. Coba bayangkan kalau kita berada terus-menerus dalam kekeliruan dan tidak ada yang mengingatkan kita. Nauzubillahi min zalik. Maka sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah,
Mintalah kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita semua. Lembut dalam menerima nasihat, lembut ketika kita ditegur dalam kondisi pada saat kita salah. Maka itu adalah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah lembutkan hati-hati kita, terutama pada saat Ramadan ini. Ya, banyak pesan-pesan yang disampaikan kepada kita. Kalau memang itu bermanfaat, ya kita terima, kita ambil sebagai pelajaran. Dan kalau memang mampu kita dakwahkan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari si Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.